Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gua Cacung dan ini adalah jam tangan Casio yang paling ditunggu-tunggu. Ini gue beli yang garansi resmi 1 tahun dari PT GAP. Kalau nanti kalian mau beli juga, link pembeliannya ada di deskripsi. Oke, ini dia jam tangannya guys. Casio MDV 10D. Akhirnya Casio ngeluarin versi mini dari seri Casio Duro. Pastinya ini kabar gembira dong buat yang udah lama ngincar seri ini tapi masih maju mundur dan sampai sekarang masih belum juga beli karena ragu sama ukurannya yang terlalu gede. Nah, harusnya MDV 10 ini bisa jadi solusi ya karena dibuat dengan ukuran yang lebih kecil. Tapi entah apa yang dipikirin sama Casio. Di seri Duro sebelumnya mereka bikin dengan ukuran yang agak over 44 mm. Tapi it's okay, itu cukup sukses di pasaran karena didukung dengan segala macam fitur divernya. Kayak water resist 200 meter, screw down crown, screw down caseback, dan 120 klik rotating bezel. Ditambah lagi Casio matok harga yang terbilang murah untuk sebuah true diver watch. Jadi nggak heran kalau MDV seri 106 dan 107 banyak diminati. Nah, sedangkan di MDV 10 ini banyak poin-poin yang bikin kecewa. Malahan hampir di semua lini dari jam tangan ini bisa dibilang jauh dari harapan. Karena gue yakin banyak di antara kalian yang udah berekspektasi tinggi dan berharap MDV 10 ini benar-benar jadi versi mini dari Casio Duro sebelumnya. Dan untuk ukuran, harapan gue sih ada di antara 38 sampai 40 mm. Karena itu ukuran yang paling ideal. Tapi kenyataannya, ukuran diameter real dari jam tangan ini cuma 36 mm dengan panjang lak-tulak 41, sekian milimeter. Ukuran segitu sih aslinya udah masuk ukuran jam tangan cewek ya. Nah, pertanyaannya, apakah Casio emang menargetkan pasar MDV 10 ini untuk menarik customer cewek juga? Menurut gua sih enggak. Karena walaupun ukurannya emang udah masuk ranah jam tangan cewek, tapi desainnya ini tetap maskulin khasnya Casio Duro. Untuk varian warnanya pun nggak ada yang feminim. Ya emang sih sebenarnya ukuran segitu masih bisa diterima, terutama buat orang-orang dengan pergelangan tangan super kecil kayak gua ini. Ukurannya hampir sama kayak Alba Gelato yang sering gua pakai, malah ukuran diameternya ada di angka yang sama, yaitu 36 mm. Tapi gue lebih pede pakai Alba Gelato ini loh, karena dia kelihatan lebih gede, padahal diameternya sama ya. Nah, tahu nggak kenapa? Karena si Alba Gelato ini dia punya dial yang lebih lebar, jadi kelihatannya lebih gede dan lebih cocok aja kalau dipakai di tangan cowok. Sedangkan Casio MDV 10 ini dia dialnya lebih sempit karena kepangkas sama rotating bezelnya. Jadi kesannya tuh jam tangan ini kelihatan lebih kecil, padahal ukurannya sama loh. Satu lagi yang bikin MDV 10 ini nggak lebih baik dari Alba Gelato adalah lebar lugnya yang cuma 16 mm. Padahal harusnya bisa ya dibikin 18 mm kayak Alba Gelato ini. Karena lebar lug 16 mm itu nggak ideal banget guys buat jam tangan cowok. Apalagi kalau dipakein strap rantai model gini. Lebar strapnya ini jadi cuma 14 mm. Dan itu kelihatan kecil banget guys. Udah bener-bener kayak jam tangan cewek lah. Dan dengan ukuran lug 16 mm juga kita akan sangat kesulitan buat nyari strap pengganti yang cocok. Karena strap-strap yang banyak dijual di marketplace kayak NATO strap, Zulu strap, rubber strap, mayoritas ukurannya minimal 18 mm. Kecuali kalau leather strap atau strap kulit, masih cukup banyak yang bisa terima jasa custom. Kayak strap suede ini, kemarin gua order custom dari tokonya someah.co dengan harga yang murah banget, cuma 60 ribuan. Tapi ini bahannya 100% kulit asli loh ya. Kalau kalian mau order juga, link tokonya ada di deskripsi. Kita cobain dulu ya pakai strap suede ini. Nah, menurut gue ini lebih kelihatan ideal ya. Nggak terlalu kurus banget karena ukuran strap dari ujung ke ujung tetap 16 mm. Kalau strap rantai bawaannya tadi kan lebarnya cuma 14 mm. Jadi kelihatan nggak balance lah sama ukuran jam tangannya. Atau kalau nggak mau ribet, gua saranin sebelum beli jam tangan ini kalian tentuin dari awal deh. Kira-kira lebih suka pakai strap rantai, nilon, atau karet. Karena sebenarnya jam tangan ini emang punya 3 jenis varian strap.
Nah, dari ukuran case dan lebar lag aja udah cukup mengecewakan ya. Tapi kekecewaan terbesar gue dari jam tangan ini adalah di fitur divernya yang dipangkas habis. Pertama dari kekuatan water resist yang di seri MDV sebelumnya 200 meter, sekarang jadi cuma 50 meter. Emang sih 50 meter atau 5 ATM itu udah cukup banget. Mau dibawa berenang juga masih aman. Tapi masalahnya, harga jam tangan ini kan justru sedikit lebih mahal dari seri sebelumnya. Jadi aneh banget sih kalau speknya malah downgrade. Dan nggak cuma sampai di situ, MDV 10 ini juga ternyata udah nggak pakai screw down crown dan screw down caseback lagi. Rotating bezelnya pun yang sebelumnya 120 klik, ini cuma 60 klik. Jadi feeling pas kita muterin bezelnya kerasa murah. Berasa kayak lagi muterin bezelnya jam tangan Cina yang harganya 300 ribuan. Kalau soal build quality, detail, dan finishing sih oke. Nggak ada masalah sama sekali lah. Kurang lebih masih sama kayak seri MDV sebelumnya. Bagian case berbahan stainless steel, kacanya mineral glass, dan strapnya kebetulan ini gue beli yang varian strap rantai. Bahan rantainya stainless steel, cuma dia jenisnya bukan yang rantai solid. Untuk kualitasnya ini masih sama kayak strap Casio seri MTP di harga 300 ribuan. Kemudian apakah mesinnya juga masih pakai mesin yang sama kayak Casio harga 300 ribuan? Yuk kita langsung bongkar aja. Nah, bener kan? Mesinnya Miyota persis kayak yang dipakai di Casio standar seri MTP V004L yang harga jam tangannya malah nggak nyampe 300 ribu. Kalau nggak percaya kalian bisa nonton video reviewnya di channel ini. Kebetulan gue pernah review juga. Dan mesin ini tuh kalau yang buat komersilnya atau yang biasa dijual bebas di marketplace juga ada. Tipenya sama kayak Miyota 2115 yang harganya cuma 30 ribuan. Jadi kesimpulannya jam tangan ini bukannya jelek ya. Kalau dibilang bagus ya emang bagus dan pastinya awet juga. Cuma bandrolnya aja yang terlalu overpriced. Kalau untuk speknya sih masih sekelas lah sama Alba Gelato yang harganya cuma setengahnya. Tapi yang jadi deal breaker utama kalau menurut gue sih bukan karena speknya yang downgrade banget. Tapi lebih karena ukuran case dan lebar lugnya yang terlalu kecil. Kalau spek segini untuk pemakaian harian normal sih masih oke banget lah. Cuma memang jam tangan ini harusnya nggak semahal itu. Oke guys, itu tadi review dari Casio MDV 10D ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.